Abah teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat-sobat selalu sehat walafiat. Kita masih berada di sekitar Keraton Surosowan, kawasan Banten Lama, Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten, atau sekitar 10 km di utara Kota Serang. Jika Anda masuk ke dalam benteng ini, akan menjumpai sejumlah reruntuhan yang bisa diidentifikasi. Salah satunya adalah kolam pemandian Roro Denok. Kolam Roro Denok berbentuk persegi 4 dengan panjang sekitar 30 meter dan lebar 14 meter. Sementara kedalamannya mencapai sekitar 2 meter. Pada masa lalu, kolam ini menjadi tempat pemandian VVIP, keluarga sultan, para putri keraton. Airnya bening, dipenuhi dengan kembang, dan mereka biasanya berendam berlama-lama. Di sisi selatan Roro Denok terdapat sebuah tempat yang disebut Pancuran Emas. Bangunan ini juga sama, sudah banyak yang hancur, tetapi masih bisa dilihat sejumlah pipa yang terbuat dari besi yang menjadi tempat keluarnya air seperti pancuran-pancuran. Karena itulah disebut Pancuran Emas. Ada juga sisa kolam-kolam kecil yang masih ada genangan airnya. Pada zamannya, tentu kedua tempat ini merupakan tempat yang indah. Menurut beberapa bacaan, di sekeliling tempat pemandian ini ada pohon-pohon yang rindang, ada bagian-bagian tembok yang diperindah dengan dekorasi, menjadikan tempat ini sebagai tempat favorit bagi mereka agar kelihatan selalu bersih dan menarik, terutama bagi para putri keraton. Nah, tentu ada pertanyaan, dari mana sebetulnya air yang digunakan untuk kalangan keluarga sultan ini? Baik untuk mandi, untuk membersihkan diri, maupun untuk keperluan makan minum sehari-hari. Kira-kira 2 km di sebelah tenggara Keraton Surosowan terdapat sebuah danau buatan bernama Tasik Ardi yang luasnya 6,5 hektar, terletak di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Serang. Danau ini dibangun oleh Sultan Maulana Yusuf yang memerintah Kesultanan Banten dari tahun 1570 sampai 1580. Di tengah danau terdapat daratan kecil yang di atasnya dibangun sebuah kaputren diperuntukkan untuk Ibunda Sultan sebagai tempat bertafakur kepada Allah. Pada perkembangan berikutnya, pulau ini digunakan sebagai tempat rekreasi bagi keluarga sultan. Danau Tasik Ardi berfungsi untuk menampung air dari Sungai Cibanten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa 1631 sampai 1683, dibangunlah saluran untuk mengalirkan air ke sawah-sawah dan Keraton Surosowan. Air dari Danau Tasik Ardi yang semula keruh dan kotor sebelum masuk Surosowan terlebih dahulu dijernihkan di suatu tempat yang disebut dengan Pangindelan. Pangindelan ini suatu bangunan berbentuk semacam bunker yang berfungsi sebagai penyaring air atau filter. Untuk menghubungkan Danau Tasik Ardi, Pangindelan, dan Keraton Surosowan, digunakanlah saluran air berbagai ukuran yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Penjernihan air
menggunakan teknik pengendapan dan penyaringan dengan pasir dan ijuk. Ketiga penginderaan ini dibangun oleh Hendrik Lucas Cardil. Penginderaan abang merupakan sistem rangkaian penyaringan air yang pertama, yang masih keruh diendapkan di tempat ini. Kemudian dialirkan ke penginderaan putih untuk disaring dan dijernihkan lagi. Kemudian dialirkan lagi ke penginderaan emas yang merupakan sistem penyaringan air yang terakhir. Dari penginderaan emas, air bersih langsung dialirkan ke pancuran mas yang ada di Keraton Surosoan untuk air minum dan kebutuhan sehari-hari keluarga Sultan serta masyarakat Surosoan. Sebagian lagi dialirkan ke kolam pemandian Roro Denok.